ada suatu amalan yang tidak kami contohkan, maka amalan tersebut hurad, maka tertolak. Sekalipun kita menangis dalam beramal, zikir, wirid, selawat, namun tidak sejalan dengan sunnah, ternyata itu tertolak. Maka hati-hati, waspada. Nah, kemudian efek buruk yang lain yang secara umum dikatakan Nabi SAW, ini dalam riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat yang lain, ini disebutkan juga Imam Tabrani, dikatakan sahih oleh Syekh Albani dalam kitab Sahih At-Targhib. Nabi SAW mengatakan, innallaha hajabat taubah an kulli sahibil bid'ah hatta yad'a bid'atahu. Kata Nabi SAW, Allah betul-betul akan menghalangi setiap orang yang kreatif dalam beramal. Artinya beramal tidak sejalan dengan cara Nabi SAW. Untuk apa? Untuk bertobat sampai dia meninggalkan. Nah, sampai dia meninggalkan amalan tersebut, baru Allah terima amalnya. Bayangkan Allah hijab amalnya terhadap orang yang kreatif dalam beramal tadi, sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap amal yang tidak sejalan dengan syariat. Maka jemaah kemuliakan, dalam dunia silakan kita kreatif dalam hal agama, masalah akhirat, kembali ke Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi SAW. Pemirsa Wisata TV yang Allah muliakan, sehingga dampak buruknya di antara yang dijelaskan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala, innal bid'ah ahabbu ila iblis minal kabair, al-kabair tabu walakinnal bid'ah la tab. Sesungguhnya segala amalan yang tidak sejalan dengan sunnah atau amalan kreatif tadi lebih disukai oleh iblis, oleh syaitan daripada maksiat atau dosa besar yang lain. Karena orang yang melakukan dosa besar, orang yang melakukan maksiat, boleh jadi suatu waktu akan dia bertobat. Tapi orang yang seperti ini, dia merasa, wah ini dicontohi oleh kiai saya. Tapi dalam syariat tidak. Nah, kata Imam Sufyan bahwa setan itu lebih suka hal ini. Lebih mencintai amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah ketimbang amalan yang ketimbang dosa-dosa besar yang lain atau maksiat yang lain. Kalau orang yang berzina, dia mengakui kesalahannya. Orang yang mencuri, dia mengakui kesalahannya. Dia menipu pun dia mengakui kesalahannya. Namun perkara ini samar-samar. Seolah-olah amalan dia sejalan dengan amalan kiai fulan. Amalan sejalan dengan kiai sana. Tapi ternyata dia tidak tahu bahwa efek buruknya ketika mengikuti kiai. Boleh kita ikuti kiai dan ustadz, tapi perlu ingat apa yang disampaikan oleh beliau, disampaikan oleh Al-Mukarram, sejalan dengan sunnah Nabi SAW. Kalau ada kiai yang menyuruh kita beramal, nah usahakan kita tanyakan dulu, ada dalil enggak? Kalau ada dalilnya, ada enggak dalam Quran dan sunnah? Kalau ada dalam sunnah, sahih enggak hadisnya? Kalau ada, riwayat siapa, dalam kitab apa? Nah ini harus kreatif, harus kritis. Nah, ikhwati fillah azallahiyakum, kembali pada masalah tadi, begitu buruknya efek terhadap perkara amalan yang tidak sejalan dengan sunnah. Nah, sampai tingkatannya ketika kita kreatif dalam beramal sehingga mendatangkan khodam, nanti mendatangkan jin khodam, jin leluhur, jin yang didapatkan dari mana? Dari amalan tersebut. Nanti insya Allah kita akan menjelaskan setelah ini nanti contoh-contoh amalan-amalan yang tidak sejalan sunnah. Nah nanti bisa mendatangkan jin tersebut. Makanya jin itu paling suka, paling senang, paling dicintai terhadap perkara-perkara yang kreatif dalam beramal. Kalau bahasa hadisnya adalah amalan bid'ah. Nah, walaupun memang bid'ah ini bukan urusan agama, urusan dunia. Kalau urusan dunia boleh kreatif. Kita kembangkan kreativitas kita sebanyak-banyaknya, itu diperbolehkan. Namun perkara urusan akhirat, maka kita kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jemaah sekalian muliakan, para pendengar dan pemirsa WSA TV yang Allah muliakan. Di antaranya efek buruk terhadap diri kita dan keluarga. Nanti ketika dia beramal, kreatif beramalnya berulang-ulang, berbeda dengan orang sekali-sekali, berbeda. Tapi kalau orang yang secara rutinitas, wiridnya sekian malam dan wiridnya sekian ribu kali, untuk apa? Untuk mendatangkan kekebalan, untuk mendatangkan rizki yang banyak, untuk mendatangkan kebolehan-kebolehan pada dirinya, untuk mendatangkan kesaktian dengan wirid-wirid tertentu. Makanya wajar ada sebagian ustadz, ajengan, kiai tertentu yang bisa terbang atau bisa mukul orang dari jarak jauh. Bahkan kiai pun bisa menyihir orang. Karena pengalaman saya banyak para kiai-kiai yang menyihir saya, qadarullah Allah lindungi dengan rahmat Allah dan kasih sayang Allah, Allah lindungi dengan kalimat Allah yang sempurna, a'udzu bikalimatillahi tammatin min syarri ma khalaq. Ini kalimat yang perlu kita jaga sehingga membentengi diri dan keluarga dari serangan sihir-sihir tersebut. Nah, jemaah sekalian, nah perhatikan, ketika seorang beramal, salah satu contoh amalan-amalan yang ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, ini kasusnya terlalu banyak. Ada salah seorang ikhwah, ini beliau karena kurang ilmu mendatangi seorang kiai. Nah, sehingga disuruh amalan-amalan tertentu, hanya dia mengamalkan. Dia mengamalkan amalan tersebut. Nah, dia wirid sekian ribu kali. Subhanallah. Akhirnya beliau ini didatangi oleh beberapa, seolah-olah kayak malaikat. Seolah-olah ini suatu kebanggaan, ada cahaya yang datang. Padahal itu bukan. Padahal itu adalah jin, walaupun itu jin di kalangan orang jin Islam, dia menguasai wirid tertentu sehingga ternyata itu adalah khodam. Nah, walaupun nanti sosok yang datang, seorang sosok jubah putih yang pakai surban, kemudian pakai tasbih gede, bahkan memang sosok yang datang itu kelihatan Islami, bahkan muka-muka Arab. Itulah kepintaran syaitan dalam mengelabui manusia dengan wirid-wirid tertentu. Memang dia datang, makanya waspada terhadap amalan-amalan yang tidak sejalan dengan sunnah Nabi SAW. Nah, proses masuknya kapan? Nah, ini barangkali perlu kita pahami. Di antaranya salah satu contoh wirid yang sebagian diamalkan oleh saudara kita yaitu ada salah seorang jamaah kita yang wiridnya selawat. Padahal selawat itu ibadah. Selawat itu ibadah, kan disuruh oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 6. Nah, disuruh oleh Allah, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslimah. Allah menyuruh setelah Allah selawat, kemudian malaikat pun selawat, bahkan itu pun disuruh oleh Allah kepada orang beriman berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini ibadah. Nah, ketahuilah bahwa para sahabat dulu bingung bagaimana cara selawatnya setelah turun ayat ini. Maka Nabi pun mengajarkan cara selawat yang benar. Nah, baru diungkap Nabi SAW, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad, atau selawat yang panjang atau yang pendek boleh. Nah, makanya tanda cinta kepada Muhammad SAW, amalkan selawat yang sejalan dengan sunnah, yang sejalan dengan dalil, jangan ditambah, jangan dikurangi. Amalkan apa adanya, jangan kreatif. Ketika kreatif, nah sehingga jinnya datang. Nah, ini yang dialami oleh saudara kita. Ada sekian tahun yang lalu, ada seorang saudara kita datang ke saya, Ustadz, saya setelah mengamalkan selawat, nah kalau selawat yang benar justru mengusir jin. Kalau selawat Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad justru mengusir. Tapi kalau diamalkan selawatnya tidak sejalan dengan sunnah, justru datang. Dia mengamalkan sekian ribu kali. Nah, akhirnya dia kayak melayang, melayang seolah-olah ada sosok cahaya yang datang. Kemudian seolah-olah ada malaikat. Oh, ini berarti amalan ini sudah mencapai puncak.
titik kesuksesan seseorang yang ketika beramal. Di antaranya salawat tadi. Nah, yang seperti cahaya siapa? Apakah malaikat? Tidak. Apakah itu rahmat Allah? Tidak. Nah, ternyata yang datang itu adalah jin. Jin yang dari kalangan tasawuf, yang datang menghampiri yang bersangkutan yang beramal tadi. Ternyata didatangkan, datang sosok saya tadi, masuk. Akhirnya seolah-olah dia melayang. Nah, seolah-olah dia melayang setelah dia mengamalkan tadi. Ya, setelah dia mengamalkan seperti itu, akhirnya dia merasakan keanehan di badannya. Barangkali hal ini insya Allah kita akan menjelaskan setelah yang berikut ini. Ya, baik Ustaz. Baik Hotel Iman, pemirsa Wesal TV yang berbahagia, kita akan lanjut lagi dan tentunya acara ini telah disponsori oleh Herba Ruqyah dan diantaranya tadi seperti madu healing dan juga sidir aromaterapi. Nah, sidir aromaterapi ini mungkin buat ibu-ibu di rumah yang suka dengan aromaterapi, bisa dengan sidir terapi, dengan minyak angin aromaterapi untuk gangguan jin dan sihir juga. Mungkin bisa di rumah gitu ketika masuk angin juga. Dan juga madu super healing yang tentunya luar biasa seperti ini ya. Ini madu super healing, madu kesehatan untuk terapi medis dan non medis. Yang banyak khasiatnya diantaranya untuk terapi medis dan non medis, untuk gangguan jin dan sihir. Baik Pak Taliman, pemirsa Wesal TV yang berbahagia, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.
wassalamu ala Rasulillah. Ikhwati fillah, a'azanallahu iyyakum. Di antara contoh-contoh kasus yang pernah kita tangani dari mengamalkan amalan yang tidak sejalan dengan sunnah, ternyata dia mengundang jin khodam. Karena yang kedua, jin khodam itu didapatkan dari kreatif dalam beramal. Makanya kita sebagai umat Islam, kita dibuka oleh para ulama pikiran kita agar setiap kita beramal itu usahakan cek dalilnya. Setiap ustadz, kiai yang menyuruh kita beramal soleh, maka harus kita bertanya ada dalil atau enggak. Nah, ternyata ketika kita mengamalkan enggak ada dalilnya, justru nanti mendatangkan jin. Nah, salah satu contoh lagi yang jamaah kita yang pernah ketemu saya, ada salah seorang anak muda yang mendatangi seorang kiai. Dia beramal yang banyak, beramalnya Masya Allah sekian ribu kali. Ternyata di badannya jinnya banyak sekali yang masuk ke badannya gara-gara wirid. Sebenarnya wiridnya itu enggak jauh dari wirid-wirid yang cara Islam, tapi hitungannya tidak ada ketentuan. Dia wiridnya sekian ribu kali, wiridnya lafadznya benar. Apa lafadznya? La ilaha illallah. Tapi cara mempraktekkannya tidak jalan sunnah, itu jadi masalah. Makanya dalam hal ini kata para ulama, bidah itu ada dua, ada hakikiyah dan idhofiyah. Kalau yang hakikiyah sama sekali enggak pakai dalil, dia kreatif dalam beramal, mungkin pengalaman para kiai-kiai tertentu, pengalaman empiris dari seorang kiai, kemudian mimpi-mimpi para wali-wali Allah, akhirnya diamalkan, ternyata mendapatkan hasil ini. Nah, ini enggak boleh kita amalkan sekalipun itu terjadi kenyataannya hasilnya positif, bukan itunya. Cuma yang perlu kita lihat adalah cek dalilnya. Nah, setelah diamalkan oleh saudara kita ini, Masya Allah jinnya banyak sekali. Wiridnya apa? La ilaha illallah. Saya tanya pada jinnya, kenapa kau masuk sini? Ya saya diundang dengan wirid-wirid yang tadi. Saya sebenarnya nggak pingin, cuma saya ini dikasih terus makanannya. Paling saya demen dengan wirid itu. La ilaha illallah. Tapi kalau kita mengucapkan la ilaha illallah secara benar, mempraktikkan secara benar, memahami maknanya la ilaha illallah, justru ini adalah kunci surga. Justru ini adalah kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Kuncinya la ilaha illallah. Nah, pahami la ilaha illallah. Allah katakan, fa'alam annahu la ilaha illallah. Katakanlah oleh kalian la ilaha illallah. Nah, sebagian saudara kita justru wiridnya afdalu annahu dzikru la ilaha illallah. Sebagai dzikir la ilaha illallah iya, tapi cara wiridnya jangan kreatif. Nah, wiridnya apa? Nah, bisa seperti subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini dinamakan al-baqiyatus shalihat, disebutkan surat Maryam. Nah, inilah yang kekal di hadapan Allah SWT, wirid itu. Nah, tidak ada dalilnya yang membatasi sekian ribu kali, enggak ada dalil. Hindari pembatasan dalil seperti itu, pembatasan amalan seperti itu. Nah, ada orang tertentu yang kreatif tadi, la ilaha illallah, dengan cara-cara tertentu, dan kreatif tertentu. Nah, ini yang sehingga nanti didatangi oleh jin, kayak sejenis malaikat, kayak ada cahaya yang hadir. Nah, yang hadir ke badannya, sehingga badannya meriang. Ada yang seperti getar, kayak seperti ada keputing beliung. Nah, sampai ada yang sampai sukses amalan itu gemetaran badannya. Gemetaran seolah-olah bagi mereka itu adalah hikmah. Ketahuilah jemaah sekalian, hikmah dalam syariat itu berbeda cara pandang oleh sebagian orang. Disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, yu'til hikmah may yasha. Allah memberikan hikmah kepada yang dikehendaki.
Faman utiyal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang memberikan hikmah, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah, hikmah dijelaskan oleh Ibnu Abbas dalam ayat ini adalah al-ilmu wal amal, ilmu dan amal. Kalau ada ayat menjelaskan tentang Al-Quran wal hikmah, berarti maknanya al-hikmah adalah as-sunnah, maknanya adalah sunnah. Nah, ini yang perlu dipahami. Sebagian orang memahami hikmah di sini adalah kebolehan yang didapatkan setelah wirid. Setelah proses wiridnya sekian ribu kali, tiba-tiba ada cahaya sehingga dia pun bisa memukul jarak jauh. Kemudian terkadang bisa sekedar selendang hamparkan di depan jamaah, tiba-tiba jamaahnya ngantuk, jamaahnya punya ini dan itu. Ini semuanya ternyata itu adalah pakai khodam. Nah, khodam itu didapatkan poin yang kedua, yaitu dengan wirid-wirid yang tidak sejalan dengan sunnah. Nah, di antara tadi salawat, kemudian bentuk wirid zikir la ilaha illallah, ada juga yang proses baca Al-Fatihah. Al-Fatihah bagus. Salah satu ayat ruqyah yang ampuh adalah Al-Fatihah. Itu dalam Sahih Bukhari. Namun ketika cara mengamalkannya tidak sejalan dengan sunnah, justru mengundang. Loh, kok bisa mengundang jin pada Al-Fatihah? Iya, kalau caranya tidak benar. Nah, sebagaimana ada seorang jamaah kita yang dari Banten dan ketemu saya, setelah kita baca ayat, kemudian jinnya merintih dia. Ampun Ustadz, ampun. Sebenarnya saya tidak mau datang, tapi saya sering dikirimin Al-Fatihah ila ruh yang bersangkutan itu. Nah, jin bilang bahwa ruh itu saya Ustaz, saya datang. Nah, ikhwati fillah azanallahu iyyakum. Cara-cara seperti ini justru mengundang tadi. Nah, makanya perlu kita waspadai, kreatif dalam beramal. Jadilah kita muslim yang cerdas, muslim yang taat kepada Allah, muslim taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mohon bukan hanya kembali Quran dan Sunnah, tapi cara memahaminya berdasarkan manhaj salafus saleh, berdasarkan manhaj salaful ummah, orang-orang terdahulu yang mendahului kita. Nah, barangkali ini yang perlu kita lakukan dan perlu kita hindari beberapa kreatif dalam beramal. Di antaranya juga ada yang wirid Asmaul Husna. Wirid Asmaul Husna itu bagus. Kalau benar justru mendatangkan kebaikan dari Allah. Kalau benar caranya, insya Allah mendatangkan kebaikan. Tapi kalau niat-niat tertentu dengan jumlah tertentu, nah ini terlalu kreatif. Terlalu kreatif. Nah, sehingga nanti ketika kreatif gitu, justru yang datang adalah sebagian wirid tadi. Nah, seperti ada yang wirid ya ajiz, biar dia kuat. Biar kuat dalam hal seksual. Dia bilang ke saya, ini wiridnya adalah setelah sholat tarik nafas, wirid ya ajiz, ya qawi, ya qawi. Nah, sehingga nanti kalau kita membatasi wiridnya jumlah sekian, kemudian niatnya juga untuk duniawi, kemudian niatnya yang enggak tadi, walaupun memang sebagian ulama membolehkan ketika wirid minta ya syafi bisa disembuhkan, itu boleh. Cuman Nabi SAW tidak pernah membatasi jumlah dan tidak dijelaskan dalam masalah yang tadi jumlahnya sekian kali, itu enggak ada dalilnya. Kalau ingin wirid, wirid sebanyak-banyaknya, tidak dibatasi jumlah, sehingga kita semakin dekat dengan Allah, semakin mengenal tentang Asmaul Husna, sehingga kita dekat dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Namun wirid tadi ternyata banyak kasusnya. Begitu juga ada wirid-wirid yang tidak ada sama sekali dalil. Berarti yang tadi saya sampaikan al-bid'ah hakikiyah, ada idhofiyah, ada dalilnya tapi cara praktek dalilnya tidak tepat. Nah, adapun hakikiyah tadi sama sekali enggak ada dalilnya. Nah, ada orang-orang tertentu yang pakai wirid yang tidak ada sama sekali dalam Islam. Nah, ini yang perlu kita hindari. Nah, ikhwati fillah, a'azanallahu iyyakum, itu efek buruknya bahwa mendatangkan khodam. Nah, setelah wirid itu otomatis jin-jin itu masuk ke badan kita lewat aliran darah.
Nah, sehingga nanti timbul kebolehan-kebolehan, tergantung dari untuk apa dia. Nah, orang ini pun sensitif, di masuk ruangan sensitif. Nah, bahkan ketika dia ingin menghancurkan orang bisa. Nah, hanya keinginan saja, ya Allah hancurkan dia, langsung action dari khodam tadi. Atau keinginan dia untuk misalnya orang ini bikin sakit, gampang. Itu khodam itu yang melakukannya. Sekalipun itu khodamnya Islam. Kebanyakan wirid itu khodamnya masuk ke Islam. Ada juga yang kasus saya tangani, setelah wirid itu jin kafir yang masuk. Saya tanya, kamu Islam atau kafir? Kafir Ustaz. Saya doyan amalan kayak gitu. Karena memang tidak diajarkan oleh syariat kan gitu. Nah, ikhwati fillah azallahu yakum. Nah, itu diantaranya yang saya dapatkan dan saya mengambil istifadah dari masyarakat yang kreatif dalam wirid. Ternyata sekarang alhamdulillah banyak sudah tobat. Bahkan bagi mereka yang beramal tadi sehingga bisa ada yang kebal. Nah, wiridnya apa? Dari Asmaul Husna tadi ada yang kebal. Ada yang bisa melet perempuan. Ada yang bisa untuk penglaris. Nah, penglarisnya diantaranya pakai ada beragam cara itu. Ada yang pakai khodam dari Asmaul Husna, ditulis Asmaul Husnanya sekian ribu kali di kertas, kemudian dileburkan di air dan dibacakan beberapa mantra sehingga masuk ketika kita minum. Nah, khodamnya sudah masuk. Nanti jin-jinnya langsung masuk. Nah, begitu juga ada yang menulis Asmaul Husna di badan. Nah, untuk kebal tulisnya biasanya di sini. Itu dia untuk membatangkan khodam tadi. Nah, makanya jangan heran beberapa kasus para ajengan, para kiai yang bisa menaklukkan orang. Dan terkadang cerita orang dia bisa terbang. Terkadang bisa menaklukkan para jamaah sehingga jamaah itu manut, apa mau disampaikan bisa. Nah, sehingga kemarin ada didatangi oleh salah seorang ibu-ibu korban orang Jawa datang ke saya, salah satu korban daripada kiai tertentu. Kalau saya katakan nilai kiai ini kiai sableng gitu. Kenapa saya katakan itu? Kiai ini kalau Ramadan tiba awalnya puasa dan akhirnya tengah puasa nggak puasa dia. Kemana-mana pakai surban, pakai jubah. Dan bahkan pengakuan jamaah ini, ibu ini salah satu istrinya. Nah, sampai ya punya kelebihan-kelebihan tertentu memang iya. Nah, sholat pun jarang-jarang sholat. Ini kiai, tapi hasil wirid tadi. Wiridnya tadi adalah ada dalam buku kaum muslimin, sudah umum, sudah viral buku itu. Itu diambil dari buku itu. Nah, dia amalkan sehingga menghasilkan kekuatan-kekuatan nanti. Nah, ini kasusnya alhamdulillah ibu ini sudah sadar. Sudah kembali kepada Islam yang pada umumnya orang, sudah tobat kepada Allah, alhamdulillah keluar dari jeratan daripada syaitan ini. Nah, dia panggilan kiai, tapi sebenarnya masyarakat setempat pun di masyarakat itu memusuhinya, karena memang aneh cara beramalnya. Nah, karena kreatif tadi. Nah, karena orang kan terpengaruh dengan sorbannya, terpengaruh dengan penampilannya, makanya jangan terpengaruh dengan penampilan orang, tapi lihat apa yang disampaikan. Nah, insya Allah dengan rahmat Allah nanti mudah-mudahan bisa keluar. Nah, ikhwati fillah, bagaimana caranya kita melepaskan khodam ini? Sama halnya pembahasan kemarin, sama. Walaupun memang berbeda pembahasan, khodam kemarin ada keturunan. Nah, sekarang ada kaitan dengan khodam hasil wirid, kreatif diri kita sendiri. Nah, walaupun nanti kalau ini nggak dikeluarkan, kreatif kita ini turun ke anak cucu kita, turun ke bawah. Makanya harus dihentikan. Kita tobat kepada Allah. Pertama, lakukan adalah dari hati yang paling dalam tobat nasuha. Tobat dari amalan yang tadi tidak jalan sunnah. Ya Allah ya Rabb, hamba tobat. Hamba telah melakukan wiri yang tidak diperintahkan oleh Rasulmu. Kalau ada amalan yang tidak jalan syariatmu ya Allah, hamba tobat. Hamba kembali kepada syariat yang benar ya Allah. Itu yang pertama. Karena tobat ini penting, pengakuan kita kepada Allah atas kesalahan kita. Yang kedua adalah andaikan wirid-wirid tadi yang diwakilkan dengan kertas, maka harus dimusnahkan wirid itu. Memang
Ada yang sejenis kertas yang sering dileburkan pakai air, akan pakai minyak wizen, pakai minyak zaitun dan sejenisnya. Itu yang sebagian dukun pakai begitu, pakai minyak wizen, pakai dan sejenisnya. Nah, setelah itu baru dileburkan atau enggak dibakar kalau ada kertas seperti itu. Nah, selanjutnya harus ada ikrar pemutusan hubungan dengan khodam tadi. Nah, apa ikrannya? Yang barangkali pernah kita sampaikan sebelumnya, ikrar. Bismillah, kita panah doa kepada Allah. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Minta kepada Allah. Yang kedua, ikrar. Ya Allah, mulai hari ini saya akad. Maaf, pertama kepada Allah, yang kedua adalah akad pemutus hubungan pada jinnya. Wahai jin khodam yang ada di dulu saya, mulai hari ini saya akad dengan kalian untuk memutuskan hubungan. Saya benci amalan yang tidak sunnah. Saya benci amalan syirik. Mulai hari ini saya tinggalkan. Saya tidak butuh kalian. Saya tidak butuh khodam yang mendampingi saya. Saya butuh kepada Allah SWT. Akad seperti itu biasanya yang keluar. Ada yang bandel, ulang-ulang, dibantu ruqyah. Dan juga insya Allah nanti kita akan melanjutkan beberapa poin setelah yang berikut ini. Ya, baik Ustaz. Yang pertama bertobat pada Allah, yang kedua kita berakad untuk memutus jin yang ada dalam tubuh. Mungkin juga nanti salah satunya juga kita dengan perantara-perantara diantaranya dengan obat bidara, kapsul bidara, sidir terapi, kasturi, teh bidara, dan masih banyak macam-macam lagi dari herba ruqyah. Tentunya pemirsa jika ingin Anda mendapatkan ini silakan hubungi melalui nomor telepon yang terdapat di layar kaca Anda. Kita akan kembali setelah yang satu ini. TV-nya bisa di
Ya, bismillah, ikhwatal iman. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam kajian Ruqyah Syariah Wesal TV. Tentunya acara ini disponsori oleh Herba Ruqyah yang memiliki berbagai macam produk, diantaranya Herba Ruqyah Cedar Soap, sabun bidara Black Gold, kapsul Habat Plus, minyak bidara, sari kurma, madu manis albarki, teh daun kelor, madu trigona, madu kelenceng, clean and detox, kapsul bidara, madu healing, dari plus 7 Herba Ruqyah tentunya. Baik teman-teman, kita akan sama-sama menyimak kembali pemaparan dari Ustadz Husain Mubarak LCMA terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu mengenai jin nasa atau jin khodam. Baik Ustadz, silakan. Ya. Ikhwati fillah, a'azanallahu iyyakum. Di antara terapi cara memusnahkan atau mengeluarkan jin khodam ini yang didapatkan dari hasil wirid, maka hampir sama dengan yang kita jelaskan tadi. Ya, poin yang selanjutnya yaitu dengan cara ruqyah syariah. Ada juga yang tidak dapatkan ruqyah, tapi ada juga yang setelah ruqyah jin khodam tadi insyaallah bisa keluar. Walaupun ada juga yang setelah ruqyah datang lagi karena belum ada akad pemutusan hubungan, karena merasa ditanam, karena merasa dia hadir gara-gara amalan tersebut. Nah, kemudian jemaah sekalian Allah muliakan, setelah kita lakukan teknik-teknik tadi, lanjutannya yaitu ruqyah mandiri, ataupun kita tidak sanggup, boleh dilakukan oleh orang lain. Sebagaimana Nabi SAW pun pernah diruqyah oleh Jibril, pernah diruqyah oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan juga sahabat yang lain pernah diruqyah oleh Nabi SAW, dan para ulama dulu pernah kemasukan diruqyah oleh para ahlinya. Karena ruqyah ini semua orang bisa tanpa terkecuali. Ruqyah ini tanpa terkecuali bisa, setiap umat Islam bisa meruqyah diri sendiri ataupun bisa meruqyah orang lain. Nah, selanjutnya jemaah sekalian, ruqyah syariah secara mandiri tentu yang kita sampaikan sebelumnya. Untuk khodam ini fokus nanti titiknya di pundak, kepala, kemudian di perut. Kalau memang dikaitkan dengan ada khodam di makanan atau minuman, ya, lewat makanan atau minuman. Nah, kemudian selanjutnya setelah melakukan ruqyah syariah, ternyata perlu dibantu juga dengan herbal. Herbal itu untuk apa? Untuk secara fisik bisa menguatkan badan kita. Yang kedua, otomatis jin-jin yang bersarang sekian tahun, bahkan puluhan tahun yang bersarang di badan kita, berefeknya sering masuk angin, berefek sering pusing, berefek kanker, berefek mudah marah, berefek darah tinggi, darah rendah, jantung, paru-paru, atau bahkan diabetes. Nah, untuk melancarkan aliran darah karena dihuni oleh dia, kalau dibiarkan nanti efeknya medis. Nah, bagaimana caranya agar dikonsumsi? Di samping ruqyah perlu kita bantu dengan herbal tertentu yang barangkali ada kaitan dengan ruqyahnya. Nah, sekalipun mungkin tidak dari bidara, bisa jadi madu, bisa dengan habas sauda, bisa dengan minyak zaitun, bisa dengan herbal yang memang disebutkan Al-Quran dan dari sunnah Nabi SAW. Kalau bidara memang ini disepakati oleh para ulama ahli sunnah. Nah, makanya setelah kita bikin bidara itu, nah madunya mungkin dibacain dulu Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falanas. Begitu juga bida-bida herbal yang lain sebelum minum di ruqyah dulu. Nah, walaupun mungkin ada sebagian yang menjual herbal itu sudah ruqyah, namun itu hanya penambahan saja. Tapi hakikatnya yang paling penting adalah bagaimana diri kita bisa meruqyah. Barangkali dengan keberkahan ruqyah diri kita jauh mungkin lebih efektif. Karena ada sebagian orang yang terkadang Allah langsung kabulkan permohonannya. Nah, setelah kita melakukan ruqyah dengan herbal,
dibacakan ayat, nah itu berpengaruh sekali. Sederhana tetapi berpengaruh yang luar biasa. Nah, kasusnya banyak yang hampir mau dioperasi dengan adanya penggabungan pengobatan dengan ruqyah dan sekaligus herbal, ternyata itu sangat membantu dan efektif mengeluarkannya. Nah, ketika minum herbal itu otomatis di lambung itu jin ada di lambung bisa keluar muntah, bisa lihat sendawa, bahkan nanti bisa lihat pipis atau bisa lihat BAB. Nah, ketika ada jin yang di daerah otak, karena aliran darah dan oksigen ke otak kan nggak lancar, dengan herbal itu bisa memicu pelancaran aliran darah dan oksigen ke otak. Walaupun tadi dihadang oleh syaitan di kalangan khodam. Ya, khodam yang didapatkan dari kreatif dalam wirid dan ibadah. Nah, ini barangkali perlu kita lakukan sehingga kata para ulama al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan itu jauh lebih baik daripada pengobatan. Pengobatan barangkali caranya terlalu lama, tapi pencegahan itu jauh lebih baik daripada langsung kita terapi. Apalagi terapi udah lama kena stroke, itu juga prosesnya lama. Namun kalau dari sekarang kita membentengi diri sehingga nanti mudah-mudahan tidak terjadi stroke, tidak terjadi penyakit jantung yang nggak kunjung sembuh, atau sakit diabetes, atau sakit HIV dan sejenisnya, tapi dengan herbal itu insya Allah. Bahkan sekalipun HIV itu bisa dilakukan dengan herbal. Ini kasus yang kita tangani beberapa kasus, alhamdulillah dengan herbal pun alhamdulillah atas izin Allah bisa. Barangkali mungkin ini yang perlu kita bahas pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya maaf. Untuk prakteknya insya Allah pada pekan yang akan datang. Mohon untuk nanti jamaah sekalian bersiap-siap ya pekan yang akan datang untuk praktek ruqyah mandiri secara live. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagaimana nanti pemaduan juga pakai teh bidara, pakai kapsul bidara, dan sangat bermanfaat sekali ketika ada nilai-nilai yang lain selain bidara, ada juga yang mungkin pakai propolis, pakai minyak zaitun. Nah, itu lebih berdampak sangat positif sekali. Karena saya sendiri pun pernah merasakan, ya bukan berarti saya harus iklankan ini, tapi saya sering melakukan itu ternyata efektif, masya Allah. Ya barangkali dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Ya, baik Ustaz. Ikhwatal Iman pemirsa Wasal TV yang berbahagia, tentunya jika Anda ingin memiliki atau berminat dengan produk Herba Ruqyah, silakan hubungi melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda. Tentunya berbagai macam produk sudah ada di dalam produk Herba Ruqyah. Dan yang paling menarik adalah madu super healing, madu asli plus 7 herba ruqyah. Ini 7 herba ruqyah Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Mungkin Anda bisa lihat Ustaz. Ya. 7 herba ruqyah. Mungkin salah satu ini juga sudah diruqyah terlebih dahulu Ustaz. Ya, ini salah satu contoh yang perpaduan beberapa herbal yang ketika diracik kemudian diruqyah itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh sekali terhadap kesehatan kita, keseharian kita, baik secara tenaga, kan madu kan bukan tenaga prima. Karena kasusnya kemarin ada orang yang impoten, subhanallah, bisa sangat berpengaruh dengan ruqyah herbal itu. Ya, begitu juga hal lain. Apalagi ini bermanfaatnya luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat kita dan kaum muslimin pada umumnya insya Allah. Ya, baik Ustaz. Baik Ustaz Aliman, pemirsa Wasal TV yang berbahagia, demikianlah kajian ruqyah syariah pada malam hari ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dalam kajian ruqyah syariah pada malam hari ini. Saya Aminullah dan narasumber kita Ustaz Husain Mubarak LCMA mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.